Tenang saja, jangan sentuh apapun dulu. Di babak pertama, aku mau pancake yang lezat. Pasti dilakukan. Baiklah, Ting akan membantuku. Tentu saja cucuku. Siapa lagi nenek yang akan membuatkan pancake yang lezat untukmu? Tidak ada. Nenek sudah buatkan untukmu sejak aku masih kecil. Jadi aku hafal resep pancake yang sempurna. Baunya sangat enak. Pancake biasa itu membosankan. Ting, tolong ambilkan aku coklat. Apa itu? Kenapa menyeramkan? Terima kasih. Pancake tidak hanya akan terasa lebih enak dengan coklat, tapi juga menjadi lebih gelap. Ini akan membuat pancake jauh lebih cantik sekaligus. Pancake pertama siap. Aku terus memanggang makanan lezat ini. Wednesday melakukannya lagi. Dia bahkan mencoba untuk membuat pancake menjadi gelap. Rainbow, apa yang kau lakukan di sana? Betul, sudah saatnya aku membuat pancake yang lezat. Aku akan membuatnya dengan warna yang tidak biasa juga. Hanya saja bukan hitam, tapi berwarna. Aneh, mengapa adonan pancake ini tidak bisa diperas? Aduh, kenapa ada di bagian mata? Apa masalahnya? Ngomong-ngomong, makanan ini juga sangat lezat. Dan selesai, kita tinggal balikan. Sungguh ini unicorn yang indah yang telah kamu buat. Bagus sekali. Aku harap pancake setidaknya sebagus milikku. Ngomong-ngomong, aku sudah membuat segunung pancake. Tentu saja tidak boleh lupakan mentega. Sedikit sirup maple juga akan sangat bagus. Aku tahu cucuku akan menyukainya. Pancakeku juga hampir siap. Aku juga menyiramnya dengan sirup stroberi. Lihatlah betapa menyeramkan tampilannya. Dan beberapa laba-laba juga tidak salah. Benar-benar mimpi buruk. Pancake ini memang terlihat sangat menyeramkan. Mari kita lihat pancake mana yang disukainya. Semua pancake terlihat menggugah selera. Tapi pancake unicorn terlihat paling keren. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Luar biasa. Aku sangat menikmatinya. Sekarang aku akan coba punya nenek. Aku pikir ini biasa saja. Tapi ini juga enak. Dan selanjutnya, kenapa ini ada serangga? Wednesday, kamu tahu aku sangat takut dengan laba-laba. Itu sebabnya aku mengusir serangga ini dari pancakeku. Sekarang aku bisa tahu seberapa enak rasanya. Tidak buruk, tapi sulit untuk memilih pemenang. Lagi pula, rasanya lebih enak punya nenekku. Para gadis jangan tersinggung. Sekarang aku ingin kalian membuatkan kentang goreng. Okay. Aku suka itu. Aku sering memanggang kentang. King, jangan menghalangi dulu. Aku perlu mengupas kentang. Hei, Rainbow, kau menghalangi kami. Apa? Oh, maafkan aku. Aku tidak bisa mendengar apapun saat latihan. Aku akan lebih berhati-hati. Nah, kentangku hampir dikupas semua. Sekarang aku hanya perlu mengirisnya dengan baik. Kamu harus berhati-hati karena irisannya harus terlihat persis seperti keripik. Aku berhasil. Tapi kenapa tidak membuat kentang goreng dengan warna yang berbeda? Ini sangat cantik dan juga orisinil. Bravo, Rainbow. Kamu seperti biasa membuatku kagum dengan ide-idemu. Ini adalah waktunya untuk minyak. Di mana kau menaruh begitu banyak minyak? Kamu harus lebih dari banyak. Nenek, terima kasih bantuannya. Kentang pertama sudah siap. Tinggal mengatur semua irisan ini dengan baik di atas piring. Seperti ini. Sudah bagus. Saatnya menggoreng untukku juga. Ini adalah saat yang tepat untuk menambahkan sedikit minyak. Dan tentu saja kompor harus lebih panas. Sekarang kentang bisa dituangkan ke dalam minyak. Berhati-hati agar tidak membakar dirimu sendiri. Wednesday, bolehkah aku minjam saus tomat sedikit saja? Terima kasih. Kentang goreng hampir siap, tinggal menaruh di atas piring. Terima kasih.
Baiklah, ini sudah siap. Dan tinggal kita sajikan. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Aku juga. Apa yang membuatmu senang? Aku akan menunjukkan apa itu kentang goreng yang sebenarnya. Hah, sial. Aku selalu lupa menyemprotnya di sisi lainnya. Tapi tidak apa-apa. Aku akan mewarnai kentang goreng dengan warna hitam. Ngomong-ngomong, untung saja. Baiklah, aku melakukannya dengan pewarna makanan. Bagus. Sekarang kamu boleh mengambil kalengnya. Sekarang tugasku adalah menempatkan kentang goreng dengan baik. Aku cukup yakin kentangku yang memenangkan babak ini. Dan tinggal tambahkan kecap dan selesai. Betapa indahnya semua. Di mana aku harus mulai? Mungkin yang pertama adalah kentang Wednesday. Dia melakukan sesuatu yang suram lagi. Aku harap setidaknya ini enak. Aku sangat suka. Sangat lezat sehingga aku tidak bisa berhenti. Ingin makan semua sekaligus. Sayang sekali kentangnya sudah habis. Baiklah, bravo, mereka lezat. Sudah saatnya mencoba kentang goreng nenek. Oh betul, rasanya juga luar biasa enak. Kalian sangat baik. Dan aku sangat menyukai keripik. Aku bisa makannya tanpa berhenti. Baiklah, kita tidak bisa makan kentang goreng saja. Untung saja aku masih punya sisa kentang goreng yang ketiga dari Rainbow. Mari kita lihat seberapa baik mereka. Oh betul, ini enak. Tapi juga sangat cantik. Aku rasa akan makannya sekaligus. Aku sesak. Oh, aku jatuh. Girls, kita menang. Sungguh menyeramkan tangan yang dimiliki Wednesday. Aku ingin burger kali ini. Aku harap kalian tidak mengecewakanku. Pasti dilakukan. Tenang saja. Aku belum pernah membuat burger. Tapi aku rasa aku tidak sulit untuk membuatnya. Di mana pisaunya? Ini dia. Wednesday harap hati-hati dengan pisaunya. Ini bukan mainan. Cepat berikan padaku. Sekarang potong roti menjadi 2 dan goreng setengahnya. Setelah itu mari membuat irisan daging. Tidak masalah sama sekali apakah hasilnya rata atau tidak. Yang utama adalah harus benar-benar enak dan juga jangan lupa untuk dibalik. Lalu tambahkan sedikit keju. Sekarang bisa mulai menyusun burger. Roti diikuti dengan daun selada, kemudian patty burger dan keju saus. Dan seperti ini, burger sudah siap. Keren, sekarang giliranku untuk membuatnya. Oh, Ting, tangkap yang sanggung yang benar. Ups, kenapa kau melakukan itu? Aku pikir aku menakut-nakutinya. Tidak apa-apa, aku akan membuat Cindy burger yang manis. Alih-alih roti, aku akan menggunakan donat yang lezat. Dan aku akan menggunakan coklat putih di bagian dalamnya. Tapi belum itu semua, selanjutnya aku akan menambahkan beberapa permen cair. Agak asam ngomong. Dan juga jangan lupa permen. Ini asam tapi tidak apa-apa. Marshmallow dan juga jangan lupa ketinggalan. Cindy menyukai sirup stroberi. Seperti ini, sudah selesai. Ada begitu banyak gula, ini tidak sehat. Aku berencana untuk mengalahkan kita semua dengan burger yang lebih sekedar burger. Ini akan menjadi burger kepala. Pertama harus menggoreng patty yang besar. Tentu saja menggunakan roti hitam di atasnya. Lalu taruh sepotong keju. Keju harus dipotong seperti yang aku tunjukkan. Lalu akan membuat 2 lubang di bagian roti atas. Ting, ambilkan aku berapa mustard. Oh tidak. Baiklah, ambil. Terima kasih. Dari lubang ini aku akan meneteskan mustard. Punya cerat. Sekarang aku akan menambahkan lidah dan mentimun di rahang atas dan potongan keju kedua. Kamu juga harus menaruh tomat dan saus tomat. Akan lebih enak dengan cara itu. Burgernya hampir siap. Yang tersisa hanyalah menaruh mata di dalamnya dengan tusuk gigi. Lihatlah kepala menyeramkan. Dia siap melahap semua orang. Wah, keren sekali. Wah, Wednesday kau membuatku takut lagi.
Ngomong-ngomong, burgernya terlihat keren. Bukankah itu mata jelly? Oh, benar. Nyam, nyam, nyam. Aku suka mereka. Sekarang mari kita lihat seperti apa burger itu. Idenya membuat dalam bentuk kepala adalah jenius. Dan betul, dia juga enak. Aku sangat senang. Keren. Sekarang beralih ke pesaing berikutnya. Mari kita lihat apa yang dibuat nenek untukku. Burgernya tentu saja enak, tapi agak biasa aja. Aku mengharapkan lebih. Mari kita lihat apa yang dibuat Rainbow. Burgernya tidak terlihat nyata. Oh, ini enak sekali dan manis. Baiklah, jadi yang memenangkan Wednesday, memenangkan ronde ini. Akhirnya. Aku haus sekali ini. Kejutkan aku dengan minuman koktail. Aku tahu bagaimana membuat kejutan. Pasti dilakukan. Sebuah koktail. Aku akan mencoba. Ting, jangan menghalangi jalanku. Baiklah, aku akan membuat milkshake bermodel baru itu. Rupanya kamu harus menggunakan susu untuk memulainya. Tapi akan lebih baik jika kamu melelehkan sebatang coklat utuh di dalamnya. Betul. Aku akan menyajikan koktail dalam cangkir yang khas. Aku harap Cindy akan senang. Aku tahu dia suka coklat. Kakao itu membosankan. Kenapa tidak membuat koktail dengan resep yang lebih rumit? Aku butuh sebatang coklat putih untuk memulainya. Aku menggigitnya dan ini enak. Dan melelehkan sisanya dengan susu. Coklat putih tidak akan mengubah smoothie jadi lumpur coklat. Sedikit saja ya. Sedikit. Tentu saja yang terpenting rasa yang enak. Sekarang menambahkan sedikit susu. Oh ini, aduh. Aku jadi sedikit kotor. Ah tidak apa-apa. Susunya terasa enak. Jadi berarti itu juga pasti akan enak. Untuk membuat smoothie lebih cerah, aku akan menjatuhkan sedikit pewarna makanan. Ini akan menjadi sangat cantik. Betul, dan juga bisa berkreasi dengan penyajian. Sebagai contoh, mengapa tidak menyajikan koktail dengan kaleng yang dihias? Aku rasa Cindy akan menghargainya. Ini bagus sekali. Dan juga enak. Sekarang kita tuangkan ke dalam gelas. Aku yakin krim kocok juga tidak akan ketinggalan zaman. Semua orang suka krim kocok. Dan sentuhan terakhir adalah marshmallow. Tentu saja tidak bisa melupakan sedotan. Selesai. Keren, Wednesday. Kamu satu-satunya yang tersisa. Aku juga akan membuat koktail yang sangat original. Pertama-tama akan disajikan dalam cangkir berbentuk tengkorak yang keren. Lihat betapa kerennya itu. Aku akan menghiasnya dengan sirup stroberi. Ini akan terlihat menyeramkan. Dan aku akan menaruh coklat dalamnya. Tapi saya akan membuatnya dengan krim kocok juga, jadi akan sedikit lebih menarik. Aku juga punya marshmallow berbentuk kelelawar. Cindy pasti akan menyukainya. Dan ini sudah selesai. Wednesday, mari kita mulai dengan koktailmu. Ini terlihat menakutkan lagi. Dan aku pasti tidak akan makan marshmallow menyeramkan itu. Rasanya lezat, tapi kelihatannya seperti kakao biasa. Mari kita lihat apa yang dibuat nenek. Dia memiliki cangkir yang paling lucu dari semuanya. Baiklah, kakao lagi. Terlalu mudah. Koktail Rainbow terlalu jauh lebih menarik. Aku harap bisa mencobanya. Wow, ini koktail yang nyata. Enak sekali. Wow, kau menang kali ini. Enak sekali. Enak sekali. Hore, aku sudah berusaha keras. Apakah kamu sudah tidur? Apa? Ini jam 8 pagi dan dia sudah tidur. Dia akan bangunkanmu. Bangun! Ma, kenapa kamu berteriak seperti itu? Aku memegamu. Jika kamu tidak bangun sendiri, aku akan menarikmu dengan paksa. Bangun. Jika kamu tidak bangun, maka air ini akan datang kepadamu.
Apa yang kamu lakukan, Ma? Aku membangunkan gadis kesayanganku di hari ulang tahunnya. Selamat tahun, sayangku. Tentu saja, aku telah menyiapkan hadiah untukmu. Cepat buka bungkusnya. Mama, ini buku. Terima kasih. Kue. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Mama. Aku akan memakannya dengan lezat. Nona Phoebe, bangun, hari yang indah di luar sana. Dia tertidur lelap. Phoebe, selamat pagi. Buka matamu yang menakjubkan. Selamat pagi, Kim. Kamu sudah menyiapkan segalanya untuk pagi yang sempurna. Ini adalah masker emasku. Mari kita tempelkan di mata untuk membalikan tanda-tanda ketuaan. Terima kasih. Kamu mengingatnya? Tentu saja aku ingat. Ini hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun, Miss Phoebe. Ayo kita coba. Menjijikan. Mungkin akan ada sesuatu yang lain. Di mana hadiahku? Tas emas ini pasti untukku. Apa isinya? Sepatu baru? Tas? Aku tidak butuh tambalan lagi. Ayo kita buka hadiahnya. Kamu tahu apa yang aku inginkan? iPhone baru. Baguslah, mari kita buka tasnya dan lihat kameranya. Aku harus memposting foto-foto keren di setiap media sosial yang aku punya. Senyum. Bagaimana dengan ini? Kamu bisa pergi sekarang. Sayang, di mana kamu? Bangunlah. Kenapa begitu lama? Kenapa kamu di situ begitu lama? Kamu harus pergi ke sekolah dan kamu harusnya lebih cepat. Ayo sayang. Aku harus memilih pakaian yang akan aku kenakan ke sekolah hari ini. Betapa banyak pilihan yang aku punya. Satu pakaian yang sangat bagus, sangat cantik. Ayo berpakaian. Baiklah, aku yakin semua orang akan memujiku hari ini. Celana jeans ini bernoda. Aku tidak bisa pergi ke sekolah dengan pakaian ini. Semua orang akan tertawa padaku karena ini adalah satu-satunya jenis terbaik yang aku punya. Aku punya ide. Aku akan berbagi dengan kalian trik cepat yang aku temukan di TikTok. Aku membutuhkan beberapa klip majalah keren, lem, dan kuas. Sekarang kita oleskan lem pada kuas dan oleskan pada clipping yang kita punya. Tempelkan semua clipping ke jeans yang ternodai. Sekarang kita perlu memercikannya dengan air. Bagus. Sekarang kita lihat keajaiban apa yang aku tunjukkan. Ini adalah celana jeans tua kotor berubah menjadi celana jeans yang keren. Wow, apa yang akan dikenakan hari ini? Seandainya Sherman itu bisa berbicara kepadaku, dia akan memberitahu aku apa yang aku harus gunakan. Aku memiliki terlalu sedikit sepatu dan gaun. Aku harus pergi ke Mila untuk memperbaharui isi pakaianku. Semuanya sangat ketinggalan zaman. Bagaimana aku terakhir di sini? Kim, aku perlu bantuanmu. Iya, Phoebe, apa yang bisa aku bantu? Ini adalah kode merah untuk tidak ada yang bisa dipakai. Ayo kita mulai. Ayo kita terbang ke Perancis untuk membeli tren baru di sana. Aku lari. Oke, ini punyamu. Inilah semua yang aku butuhkan. Terima kasih, Kim. Kamu bisa pergi. Tapi lain kali kamu harus sedikit lebih cepat. Bagus. Ini sangat luar biasa. Dan aku bisa pergi ke sekolah. Ini adalah sekolah favoritku lagi. Aku bahkan tidak terlambat hari ini. Halo semuanya. Ini hanya perasaanku atau gadis buku itu bicara dengan kita? Siapa yang mengendarai mobil merah muda itu? Apakah dia orang baru? Perhatian, kita sudah sampai di sekolah. Phoebe membutuhkan karpet merah muda sampai ke depan sekolah agar sepatu mahalnya tidak kotor. Dan dia bisa keluar sekarang. Akhirnya. Halo semuanya, aku Phoebe. Aku teman sekelasmu yang baru. Aku harap setidaknya satu orang di sini memiliki uang sebanyak aku. Wah, dia terlihat keren. Ayo kita pergi. Kita harus pergi ke kelas. Aku ingin bertemu dengan Phoebe. Tapi aku pikir aku terlambat. Ayo cepat. Tolong masukkan kodeku karena terlalu rumit dihafal. Oke, bagus. Ini ada tempat yang indah. Aku membutuhkannya. Di mana ya? Itu dia. Itulah tas belajar kecilku. Aku harus menaruh catatan kecilku di sana. Bagus. Terima kasih bantuannya. Ini sangat sulit. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku jatuh. Siapa itu? Lihatlah. Orang bodoh. Keren. Phoebe menyapaku.
kita harus mengambil semua buku dan menaruhnya di laci. Senang sekali jika ada yang membantu membawakan bukuku. Dan di sini aku memiliki satu laci penuh dengan buku yang berjilid-jilid. Ini sangat membosankan. Kita harus melakukan sesuatu pada laci ini. Tapi apa? Aku masih mempunyai gambar. Mungkin kalau ditempel akan terlihat bagus. Aku akan menaruh semuanya di pintu dan mungkin ini akan terlihat keren. Aku sangat menyukainya. Aku harus pergi ke kelas. Lihatlah semua ini. Wow! Dan aku pikir aku sekarang terlambat. Ayo pergi. Teman-teman, lihatlah tes matematika di papan tulis ini. Ini tidak terlihat sulit, karena kita akan mengulanginya jutaan kali. Aku akan membagikannya. Kita akan menyelesaikannya, ini sangat keren, sehingga aku belajar untuk ujian di rumah. Yang harus aku lakukan adalah menuliskan nomornya. Aku tidak punya pulpen lagi. Menyebalkan. Aku pikir, tidak. Setidaknya ini manis. Aku akan harus sesuatu. Aku bisa memasukkan semua permen ini ke dalam tempat dan menambahkan air agar mendapatkan cat yang bisa aku gunakan untuk menggambar. Keren. Aku sudah belajar ini dari lalu, jadi ini sangat mudah. Ibu akan sangat senang dengan nilai yang aku dapatkan. Aku tidak begitu senang. Aku tidak belajar matematika sama sekali. Kenapa aku harus belajar? Lebih mudah bagiku untuk mendapatkan satu buku untuk melakukannya untukku. Ayolah, bantulah tesku. Tidak? Kalau begitu, kamu akan melakukannya demi uang. Wah, itulah aku melihat binar di matamu. Jadi kamu akan melakukannya? Bagaimana dengan tugasnya? Ayo cepatlah, waktu hampir habis. Bahkan masih menyisakan waktu untuk membaca. Aku ingin tahu berapa nilaiku. Yeay, aku hebat. Bagaimana denganku? Apa? Aku salah, semua salah. F minus. Hei kutu buku, kamu seharusnya mendapatkan nilai A. Yeay, istirahat. Akhirnya kita bisa menikmati sedikit makanan ringan. Kim, tolong singkirkan buku-bukumu dari mejaku. Ya, terima kasih. Sekarang aku harus menata mejaku agar bisa makan siang seperti di rumah. Bagus. Chef, apa yang mereka buatkan untukku? Ini menjijikan. Aku harus ganti yang lain. Ayolah, berikan aku sesuatu yang enak. Apa ini? Kali ini pizza. Sesuai denganku. Bagaimana denganmu? Ibu biasa membungkuskanku makan siang yang enak. Dia selalu menyelipkan catatan lucu untukku. Sangat enak. Ini adalah roti lapis kucing kesukaanku. Roti lapis kucing dan catatan lucu. Orang tuaku bekerja sepanjang waktu, jadi mereka tidak punya ide. Bagaimana kalau kita bertukar? Luar biasa. Ini adalah pizza yang lezat. Tempat ini benar-benar merindukan sebuah pesta. Jen, jangan hanya berdiri di sana. Ayolah kita berpesta. Aku belum pernah ke pesta yang lebih keren dari ini. Koktail ini untukmu, Phoebe. Hei, gaun baruku rusak. Siapa yang melupakannya? Apa yang kamu tertawakan? Aku baru saja melupakan koktailku. Ibu, ini adalah aib yang luar biasa. Aku akan pergi. Tidak ada yang mau bertemu denganku. Aku memalukan. Phoebe, apakah kamu baik-baik saja? Aku mengerti kamu sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Aku punya ide. Phoebe, kenapa aku tidak meminjamkan kaosku? Nenekku merajutnya untukku. Sekarang kamu punya baju yang keren dan unik. Ayo kita mulai pesta. Aku kembali dengan pakaian baru yang keren. Bagaimana pendapatmu tentang pakaian baruku? Ini benar-benar cantik, bukan? Terima kasih, Jen. Ayo kita menari.